Semuanya perkenalkan nama saya Jenny Talpasaribu dengan NIM 8054371. Di sini saya akan menjawab pertanyaan case study nomor 1 yaitu bagaimana proses manajemen insiden ITIL dapat membantu eShop Solutions mengurangi waktu henti situs web dan meningkatkan ketersediaan layanan selama jam sibuk belanja. Itu yang pertama, deteksi dan dokumentasi. Pencatatan insiden oleh meja layanan sebagai titik kontak tunggal untuk mendeteksi dan mencatat insiden dengan segera. Alat pemantauan otomatis dapat memperingatkan tim tentang masalah waktu henti secara real-time. Lalu yang kedua, klasifikasi dan prioritas. Meja layanan menyelidiki insiden, klasifikasi insiden dan urgensi, lalu jika perlu menugaskan ke tim dukungan IT lainnya. Nah, urgensi ini misalnya jam puncak belanja, lalu insiden ini misalnya jumlah pengguna yang terpengaruh. Lalu yang ketiga, resolusi dan dokumentasi. Diselesaikan melalui perbaikan cepat, penyelesaian masalah formal, atau solusi sementara. Semua tindakan dokumentasi dalam berkas log insiden umum. Lalu yang terakhir, penutupan dan eskalasi. Setelah diselesaikan, insiden ditutup. Jika tidak terselesaikan, insiden akan deeskalasi ke tingkat dukungan yang lebih tinggi atau manajemen masalah jika akar penyebab tidak diketahui. Perkenalkan, nama saya Natana Zaika Putri dengan 280556551. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang case study tersebut. Pertanyaannya adalah, langkah-langkah apa yang harus diambil oleh solusi eShop untuk menerapkan proses manajemen masalah ITIL untuk mengatasi masalah yang berulang dalam pemrosesan pesanan yang tertunda dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Yang pertama ada identifikasi dan kategori masalah. Jadi di sini mengumpulkan data terkait keterlambatan pemrosesan pesanan, termasuk laporan dari sistem, keluhan pelanggan, dan laporan tim operasional. Yang kedua, kita ada analisis akar masalah. Jadi kita mengevaluasi apakah masalah disebabkan oleh infrastruktur IT yang kurang memadai, sistem pemrosesan pesanan tidak optimal, atau kekurangan sumber daya manusia di bagian operasional. Yang ketiga, kita bisa membuat dan mengimplementasikan solusi jangka pendek dan permanen. Jadi jika masalah terjadi, bisa terapkan solusi sementara atau solusi jangka panjang untuk mempertimbangkan peningkatan infrastruktur IT. Yang keempat, ada dokumentasi dan pembelajaran. Jadi kita mencatat semua insiden dan solusi yang telah diimplementasikan untuk membangun basis pengetahuan yang dapat digunakan untuk menangani masalah serupa di masa depan. Yang kelima, ada pemantauan dan peningkatan berkelanjutan. Jadi kita bisa menggunakan alat monitoring untuk mengawasi performa sistem dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum berdampak luas. Jadi yang kedua juga bisa melakukan peninjauan berkala terhadap sistem IT dan proses operasional untuk memastikan solusi yang diterapkan tetap efektif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Chantal Pasaribu dengan NIM 280254371. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 7 kategori enabler yang ditetapkan oleh kerangka kerja COVID 5.0. Yang pertama, proses. Praktik dan aktivitas yang terorganisir untuk mencapai tujuan terkait IT. Yang kedua, budaya, etika, perilaku. Budaya perusahaan dan perilaku pemangku kepentingan mendukung etika bisnis. Yang ketiga, struktur organisasi. Kebijakan dan pengaturan untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, informasi. Penting untuk operasi dan tata kelola, seringkali menjadi produk utama. Yang kelima, prinsip dan kebijakan. Menerjemahkan perilaku yang diinginkan menjadi panduan praktis. Yang keenam, keterampilan dan kebijakan. Atribut yang dikaitkan dengan orang untuk aktivitas dan keputusan yang sukses. Ketujuh, kemampuan layanan. Infrastruktur, teknologi, dan aplikasi untuk pemrosesan informasi. Perkenalkan, nama saya Nadine Syifa Swasana dengan NIM 28025471313. Dan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana COVID membedakan antara governance dan manajemen dalam perusahaan berbasis IT. Yang pertama, governance bertanggung jawab untuk mengarahkan perusahaan dengan menetapkan arah, mengevaluasi kondisi, dan memantau kepatuhan serta kinerja. Governance juga mencakup kerangka kerja, prinsip kebijakan, struktur dan mekanisme pengambilan keputusan, biasanya di bawah tanggung jawab Dewan Direksi. Contohnya, Dewan Direksi yang menetapkan kebijakan keamanan IT yang harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan. Yang kedua adalah manajemen. Manajemen fokus pada pelaksanaan kegiatan dalam arah yang ditetapkan oleh governance. Manajemen ini melibatkan perencanaan, pembangunan,
pengorganisasian dan pengendalian kegiatan operasional untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, tim IT merencanakan dan mengimplementasikan solusi keamanan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, COVID ini menekankan bahwa governance dan manajemen harus berinteraksi secara efisien untuk menciptakan sistem governance yang efektif. Misalnya, governance menetapkan tujuan kepatuhan regulasi, sementara manajemen memastikan bahwa proses operasional memenuhi standar tersebut. Struktur enabler dalam COVID memfasilitasi interaksi ini dengan menghubungkan governance dan manajemen ke proses tinjauan kontrol internal. Dengan demikian, COVID membedakan governance dan manajemen berdasarkan tanggung jawab dan fokusnya, tetapi menekankan pentingnya interaksi yang efektif antar keduanya. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Luadisti dengan NIM 28025500895. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja 3 tujuan nilai governance yang didefinisikan oleh COVID dan bagaimana cara mereka terkait oleh tujuan perusahaan. Yang pertama ada benefits realization, yaitu memastikan bahwa investasi dan sumber daya IT memberikan nilai dan manfaat yang diharapkan bagi bisnis. Ini terkait dengan pencapaian tujuan strategis dan operasional perusahaan. Yang kedua ada risk optimization, yaitu mengelola dan menyeimbangkan risiko yang terkait dengan IT untuk dapat memastikan bahwa risiko tersebut berada dalam tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan. Ini mencakup identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang mungkin mempengaruhi operasi bisnis. Dan yang ketiga ada resource optimization, yaitu memastikan bahwa sumber daya IT seperti infrastruktur, aplikasi, informasi, dan orang dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung tujuan bisnis. Selanjutnya, bagaimana ketiga tujuan tersebut terkait erat dengan tujuan perusahaan. Nah, ada 4 tujuan, yaitu yang pertama tujuan keuangan, yaitu merealisasi manfaat dari investasi IT dapat membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan seperti meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, atau meningkatkan profitabilitas. Misalnya, implementasi sistem IT yang efisien dapat mengurangi biaya operasional. Yang kedua ada tujuan pelanggan, yaitu memanajemen risiko IT yang baik dapat memastikan keamanan data pelanggan dan ketersediaan layanan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga ada tujuan internal, yaitu optimisasi resiko, membantu memastikan kelancaran operasi internal dengan mengurangi kemungkinan gangguan yang disebabkan oleh masalah IT seperti serangan cyber atau kegagalan sistem. Dan yang terakhir ada tujuan pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan memastikan bahwa sumber daya IT digunakan secara optimal, perusahaan dapat mendukung inovasi dan pengembangan keterampilan karyawan, misalnya melalui akses ke alat dan teknologi baru. Nah, dengan demikian, COVID itu memastikan bahwa tata kelola IT tidak hanya berfokus pada aspek teknis saja, tetapi juga berkontribusi secara langsung pada pencapaian tujuan strategis dan operasional perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Fania dengan NIM 28025478894. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu siapa saja yang dianggap sebagai pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam framework COVID dan apa saja yang menjadi perhatian mereka. Jadi yang pertama itu ada pemangku kepentingan internal, yaitu manajemen, termasuk CEO, CIO, dan manajer tingkat menengah. Mereka bertanggung jawab atas implementasi strategi dan operasi sehari-hari. Keperhatian mereka meliputi efisiensi operasional, pencapaian tujuan bisnis, dan pengelolaan risiko. Selanjutnya ada karyawan. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan proses dan tugas sehari-hari. Mereka bertanggung jawab atas lingkungan kerja, alat, dan sumber daya yang memadai serta peluang pengembangan karir. Yang ketiga ada dewan direksi, yaitu bertanggung jawab atas pengawasan strategis dan kepatuhan. Mereka bertanggung jawab atas kinerja perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, dan nilai pemegang saham. Yang selanjutnya ada pemangku kepentingan eksternal. Yang pertama ada regulator. Mereka adalah badan pemerintah atau organisasi yang mengatur industri. Mereka memastikan kepatuhan organisasi terhadap hukum, regulasi, dan standar industri yang berlaku. Yang kedua, ada pelanggan. Pelanggan adalah pengguna akhir produk atau layanan perusahaan. Mereka memastikan bahwa layanan dan produk yang diberikan aman, andal, dan memenuhi ekspektasi.
Yang ketiga, ada pemasok atau mitra bisnis, merupakan penyedia barang atau jasa yang diperlukan oleh perusahaan. Mereka memastikan bahwa kolaborasi dan integrasi sistem IT berjalan lancar dan aman, serta hubungan bisnis yang stabil. Yang selanjutnya ada investor dan pemegang saham. Investor adalah pemilik saham perusahaan. Mereka memastikan bahwa IT mendukung pertumbuhan bisnis, efisiensi operasional, pengelolaan risiko yang baik, kinerja keuangan perusahaan yang baik, dan pertumbuhan nilai saham. Perkenalkan, nama saya Nadia Syifa Az-Zahra dengan NIM 280530514. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana interaksi antara tata kelola atau governance dan manajemen berkontribusi terhadap sistem tata kelola yang efektif menurut COBIT. Dalam COBIT 2019, governance dan manajemen merupakan dua entitas yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun saling berinteraksi untuk mencapai tujuan perusahaan. COBIT 2019 membagi governance dan manajemen ke dalam beberapa domain utama. Yang pertama, governance. Governance memiliki EDM, yaitu Evaluate, Direct, dan Monitor. Di sini dia berfokus pada evaluasi, arahan, dan pemantauan tata kelola, di mana mereka menentukan kebijakan, menetapkan arah, dan memantau kinerja. Yang kedua ada manajemen. Manajemen terdiri dari APO, BAI, DSS, dan IMAI. IMEA yang meliputi perencanaan dan perorganisasian, pembangunan dan implementasi layanan, dan dukungan serta pemantauan dan evaluasi. Manajemen bertugas untuk merencanakan, membangun, menjalankan, dan mengawasi operasional sehari-hari sesuai dengan arahan governance. Komponen governance dan manajemen berinteraksi melalui struktur organisasi, kebijakan, prosedur, serta aliran informasi, dan pengambilan keputusan. Dengan sistem ini, governance memastikan bahwa keputusan strategis selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan, sementara manajemen menerjemahkan arahan strategis menjadi tindakan nyata dalam operasional sehari-hari. Lalu bagaimana contoh kasus atau implementasi nyatanya? Yaitu interaksi yang efektif antara governance dan manajemen sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki strategis yang jelas, tetapi juga mampu menerapkannya secara efisien. Jika governance hanya memberikan arahan tanpa pemantauan yang baik, atau jika manajemen tidak menerapkan kebijakan dengan tepat, maka risiko kegagalan strategi akan meningkat. Sebagai contoh, tanpa interaksi yang baik, perusahaan dapat mengalami kesenjangan antara tujuan strategis dan realisasi di lapangan, yang bisa menyebabkan pemborosan sumber daya atau bahkan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, COBIT menekankan pentingnya peran governance dalam memastikan bahwa proses manajemen berjalan sesuai arahan strategis dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis. Lalu, faktor lain yang mendukung efektivitas tata kelola dalam COBIT 2019, yaitu budaya organisasi, keterampilan SDM, serta infrastruktur TI yang mendukung, dan dengan membangun budaya kepatuhan dan inovasi, serta memastikan bahwa tim memiliki kompetensi yang memadai, perusahaan dapat mengoptimalkan implementasi tata kelola IT. Dengan menerapkan prinsip-prinsip COBIT 2019, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kepentingan pemangku kepentingan.